Pernah kebayang nggak sih kalau teknologi yang bisa nyalain lampu di rumah secara otomatis, ternyata bisa juga bantu kasih makan seluruh planet? Nah, itulah kekuatan tersembunyi dari Internet of Things atau IoT. Yuk, kita bongkar gimana koneksi-koneksi simpel ini ternyata bisa mengubah dunia. Oke, kita mulai dari yang simple dulu ya, yang dekat sama kita sehari-hari. Coba bayangin, kamu baru pulang, capek-capek, lampunya langsung nyala begitu kamu masuk rumah. Itu bukan sulap, tapi sistem cerdas. Nah, ini dia contoh paling dasar dari IoT yang bekerja di belakang layar, bikin hidup kita jadi sedikit lebih gampang. Jadi, apa sih sebenarnya Internet of Things itu? Gampangnya gini deh. Anggap aja ini sebuah jaringan raksasa di mana benda-benda di sekitar kita, mulai dari jam tangan, mobil, sampai mesin pabrik, bisa ngobrol satu sama lain lewat internet. Mereka saling tukar data dan bisa ngambil keputusan sendiri, tanpa perlu kita suruh-suruh lagi. Oke, jadi semua perangkat bisa nyambung dan ngobrol. Terus, apa untungnya buat kita? Kenapa menghubungkan semuanya jadi sepenting itu? Ternyata, manfaatnya jauh lebih besar dari sekedar bikin nyaman loh. Manfaat utamanya tuh bisa kita pecah jadi 4 pilar penting. Pertama, efisiensi. Proses jadi otomatis, hemat waktu, hemat biaya. Kedua, produktivitas. Mesin-mesin jadi kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Ketiga, keselamatan. Sensor-sensor ini ibaratnya jadi mata dan telinga kita, bisa mendeteksi bahaya sebelum kejadian. Dan yang terakhir tentu aja, semua ini ujung-ujungnya ningkatin kualitas hidup kita. Nah, kita udah tahu kenapanya, sekarang kita bedah gimananya. Apa aja sih yang bikin sistem IoT ini jalan, dan di mana aja kita bisa nemuin teknologi ini di sekitar kita? Intinya, sistem IoT itu cuma butuh 3 hal. Pertama, perangkat cerdas. Ini tuh kayak mata dan tangannya, yang ngumpulin data dan bertindak. Kedua, konektivitas. Ini jalurnya. Bisa Wi-Fi, bisa Bluetooth, yang penting nyambung. Dan yang ketiga, platform cloud. Nah, ini otaknya. Disinilah semua data diolah dan keputusan penting dibuat. Dan sadar atau enggak, teknologi ini tuh udah ada di mana-mana loh. Di rumah kita lewat smart home, di pergelangan tangan kita lewat smartwatch, di mobil kita lewat GPS, bahkan di pabrik-pabrik besar. Diam-diam IoT udah jadi bagian dari hidup modern kita. Nah, dari sinilah ceritanya jadi jauh lebih besar, jauh lebih keren. Gimana kalau teknologi yang sama, yang bisa nyalain satu lampu di rumah, kita pakai buat ngatasin tantangan-tantangan terbesar di planet ini? Yuk kita lihat gimana IoT jadi senjata ampuh buat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Kita mulai dari kebutuhan paling dasar, makanan. Tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 2 adalah mengakhiri kelaparan. Tapi gimana caranya sensor-sensor kecil bisa bantu ngatasin masalah sebesar ini? Jawabannya, pertanian presisi. Jadi, sensor-sensor IoT ditanam di lahan pertanian buat ngasih data super akurat. Kapan tanaman harus disiram, di mana pupuk paling dibutuhkan. Hasilnya, penggunaan air dan pupuk jadi jauh lebih irit dan panennya meningkat. Intinya, hasil lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Efisien banget kan? Selanjutnya kita geser dari sawah ke kota. Lebih dari setengah penduduk dunia sekarang tinggal di perkotaan. Nah, gimana caranya kita bikin kota-kota ini jadi tempat yang lebih nyaman dan efisien buat kita semua? Inilah yang namanya Smart City atau kota pintar. IoT bantu ngatur semuanya. Mulai dari ngatur lampu lalu lintas biar gak macet, monitor pemakaian listrik di gedung-gedung, sampai bikin rute bus jadi lebih efisien. Semuanya demi kota yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Tantangan berikutnya, cara kita pakai sumber daya di planet ini. Bisa nggak sih kita jadi lebih bijak dan bertanggung jawab dalam produksi dan konsumsi? Ternyata, IoT punya peran besar banget di sini. Nah, di sini peran IoT kelihatan banget. Di pabrik, sensor bisa memantau pemakaian energi dan bahan baku buat neken limbah. Di jalur distribusi, pelacakan cerdas mastiin nggak ada produk yang kebuang sia-sia. Kuncinya selalu sama, melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Oke, sekarang kita lihat gambaran yang lebih besar lagi, skala planet. IoT juga bisa jadi mata dan telinga kita buat ngelindungin lingkungan, baik di darat, laut, maupun udara. Coba bayangin deh, ada sensor-sensor yang tersebar di seluruh dunia. Ada yang mantau polusi udara di kota besar, ada yang ngukur kesehatan terumbu karang di laut, bahkan ada yang bisa kasih peringatan dini kalau ada kebakaran hutan atau tsunami. Ini data yang super penting buat kita ngambil tindakan nyata untuk iklim. Dan pada akhirnya, semua kecanggihan ini muaranya ya ke kita, manusia. Yuk kita lihat gimana IoT secara langsung bisa ningkatin aspek paling penting dalam hidup kita, kesehatan dan pendidikan. Dengan IoT, layanan kesehatan jarak jauh jadi mungkin. Dokter bisa memantau kondisi pasiennya dari jauh.
Di dunia pendidikan, konektivitas yang lebih baik bisa membawa materi belajar ke daerah-daerah terpencil. Ini bukan cuma soal koneksi internet, tapi soal koneksi antar manusia buat ngatasin kesenjangan. Jadi, setelah kita lihat semua ini, apa kesimpulannya? Udah jelas banget ya, IoT ini bukan cuma soal gadget keren-kerenan atau bikin hidup jadi praktis. Ini lebih dari itu. Kita udah lihat perjalanannya nih. Dari hal sepele kayak nyalain lampu di rumah, kita sampai ke solusi buat ngasih makan dunia, membangun kota yang lebih baik, bahkan ngelindungin planet kita. Ini adalah alat yang luar biasa kuat untuk menciptakan perubahan positif. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau enggak teknologi ini mengubah dunia, tapi mau kita apakan? Teknologi super canggih ini udah ada di tangan kita. Jadi, mau kita pakai buat ngebangun dunia seperti apa? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.